15 tahun yang lalu, keluarga Liu percaya pada kebohongan seorang Taois jahat menjulukiku sebagai bintang kesepian pembawa sial, menghancurkan keluarga dan keberuntungan mereka. Gadis ini dikutuk dengan nasib kesendirian membawa kemalangan bagi keluarganya. Ini adalah pertanda buruk. Mereka tega membawa diriku yang masih kecil dan membuangku di alam liar yang membeku. Beruntung nasibku menentang langit, dan aku berhasil bertahan hidup menjadi Master Agung Metafisika. Hari ini sang pewaris asli kembali. Mereka yang telah menzalimiku pasti akan menerima balasannya. Nyonya Ye. Bagaimana rasanya belenggu energi itu? Belenggu energi sudah di luar kendali biar kau meronta pun. Waktu keluarga Ye sudah habis aset keluarga Ye dan properti leluhur, cepat atau lambat, semuanya akan menjadi milikku. Nyonya Ye. Nyonya Ye. Dalam 3 hari setelah kutukan darah selesai, aku akan membantai seluruh keluarga Ye. Organ dalamku rusak parah. Segera pergi ke keluarga Liu di Haicheng. Dan cari bantuan Nona Xuanxi. Dalam 10 menit. Aku mau semua informasi tentang Nona Xuanxi. Dalam 10 menit, aku mau semua informasinya tentang Nona Xuanxi. Baik, Tuan Muda. Di dunia ini, hanya dia yang bisa mematahkan energi. Belenggu pada diriku. Nenek Nyonya besar. Jangan khawatir, Nek. Aku pasti akan mengundang Nona Xuan untuk membantu kita. Tuan Muda Nona Xuanxi adalah pewaris asli keluarga Liu. Yang baru ditemukan 3 tahun lalu di Haicheng. Tapi masa lalunya sebelum usia 15 tahun benar-benar kosong. Kami sudah mengerahkan semua sumber daya, tapi belum menemukan petunjuk apapun. Sejak dia kembali ke rumah, keberuntungan keluarga Liu berubah drastis menjadi elit baru di Haicheng hanya dalam 6 bulan. Medan magnet di sekitar rumah leluhur mereka sangat stabil, itu benar-benar menetralkan energi jahat yang terdeteksi oleh gelangmu. Tak lama setelah pewaris asli itu, keluarga Liu kembali Nyonya Besar Liu meninggal dunia. Ada satu hal lagi. Katakan saja. Anu pertunangan Tuan dengan Nona Xuan adalah perjodohan yang diatur oleh Tuan Besar saat beliau masih hidup. Aku akan pergi ke Haicheng sendiri untuk menjemput Nona Xuanxi. Tiga tahun lalu, untuk memperluas rumah leluhur mereka, keluarga Liu mengabaikan pantangan garis lei dan memaksa membuka mata Feng Shui yang tersegel. Saat energi jahat itu membanjir kembali, keberuntungan keluarga Liu hancur, bencana datang, silih berganti. Nenek mengorbankan separuh hidupnya untuk memanggilku turun gunung demi menekan kejahatan. Nona Xuan keluarga Liu berhutang padamu selama 15 tahun karena membiarkanmu telantar di luar sekarang dengan tidak tahu malu aku. Datang memohon padamu, lebih dari 100 anggota keluarga Liu, semuanya dihantui oleh energi jahat jika ini terus berlanjut. Seluruh keluarga akan binasa.
Aku mohon padamu demi hubungan darah kita. Turunlah dari gunung dan selamatkan keluarga Liu. Hubungan darah keluarga Liu kalian pernah menelantarkanku di alam liar dan tidak pernah mencariku selama 15 tahun. Sekarang kalian baru ingat hubungan darah. Jika aku turun untuk menekan kejahatan, aku harus mengorbankan separuh nadi spiritual gunung, terikat di kursi roda dan takut akan kejahatan, tidak bisa berdiri sebelum usia 18 tahun, dan terpaksa tetap di kursi roda harga yang sangat mahal. Apakah keluarga Liu kalian sanggup membayarnya? Aku rela mengorbankan sisa hidupku untuk garis Lei demi menebus dosa keluarga Liu. Aku mohon belas kasihanmu, Nona Xuan. Selamatkan keluarga Liuku. Keluarga Liu tidak akan pernah lupa selama jiwa klan kami masih bertahan. Syair. Nona Xuan, waktu keberuntungan telah tiba. Perjamuan kedewasaanmu dan makan malam-malam tahun baru hanya menunggumu untuk dimulai. Ayahku, kepala keluarga Liu di Haicheng. Dalam keluarga ini, konflik dan perselisihan tidak pernah berhenti. Sebagai kepala keluarga yang memegang kendali kekuasaan, dia tidak berdaya untuk menghentikannya, apalagi menjagaku tetap aman. Dia tidak pantas melakukannya. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Nyonya memberi perintah dia secara khusus menyuruhku untuk mengingatkanmu meskipun kamu sudah kembali dari Tianshan. Kamu sudah pergi terlalu lama. Aturan keluarga Liu adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui sama sekali. Karena kamu sudah kembali, lebih baik kamu kendalikan sifat liarmu, Nona Jingyao. Sekarang adalah nona sejati dari keluarga Liu. Jangan berani-berani mencoba bersaing dengannya. Beraninya kamu? Anjing penjilat yang sombong. Bersaing untuk mendapatkan perhatian. Jadi di matamu, aku hanyalah penjilat. Anjing yang mengemis perhatian. Biar ku beritahu kepulanganku ke keluarga Liu bukanlah untuk menyenangkan siapapun atau menjilat siapapun. Dan aku sama sekali tidak peduli tentang apa yang mereka sebut perhatian itu. Aku benar-benar sudah belajar dari kesalahanku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Jika kamu menyesal, maka pergilah. Wang. Xiu. Selamat datang di rumah Nona Besar. Kenapa dia di kursi roda? Saat mereka menemukannya dulu, apakah dia sudah seperti ini? Siapa yang tahu, ku dengar dulu kakinya baik-baik saja selama 3 tahun terakhir. Saat dia pergi, dia pasti sudah banyak menderita. Apakah dia bisu juga? Kasihan sekali. Akhirnya kita bertemu, Ibu. Dialah yang meninggalkanku di tengah salju lebat bertahun-tahun yang lalu. Melihat orang yang lebih tua, dan kamu bahkan tidak menyapa, kupikir kita membawa pulang seseorang yang berharga. Aku tidak menyangka dia menjadi orang lumpuh dan juga bisu. Shuhua. Untungnya kita mendengarkan Taois itu dulu, dan menyingkirkan pembawa sial yang merusak keberuntungan kita ini, dan meninggalkannya. Kita malah memilih Jingyao, anak yang sangat manis, dan penurut di sisi kita, adalah alasan mengapa keluarga Liu sangat stabil hari ini. Jadi ini adalah pewaris sejati yang ditemukan keluarga Liu. Aku tidak percaya dia lumpuh sekaligus bisu, lihat dia. Benar, dengan penampilannya yang seperti itu, dia pikir dia bisa bergabung dengan keluarga Liu. Kalau menurutku, gelar putri keluarga Liu hanya milik Jingyao. Ayahku sudah pikun, bersikeras membawanya kembali, dan bahkan membiarkannya tinggal di Villa Linglong. Tempat itu bukanlah levelnya. Meskipun Jingyao bukanlah keturunan biologis Liu, dia lebih baik darinya dalam segala hal. Dia adalah sosialita terkenal di Haicheng, dan dia bahkan masuk ke Harvard dengan salah satu dari 3 nilai tertinggi di seluruh negeri. Dia adalah kebanggaan keluarga kami. Membawa yang satu ini kembali hanya akan memalukan keluarga Liu.
semuanya diam. Dengarkan diri kalian sendiri, omong kosong macam apa ini? Nona Xuan dibawa kembali oleh nyonya besar sendiri. Jika ada yang berani bicara lagi, kalian bisa pergi dan katakan padanya sendiri. Lihat itu, putri kandung keluarga Liu baru saja ditemukan ibu kandung ini sangat agresif. Tunggu saja. Kehidupan di keluarga Liu mulai sekarang pasti akan kacau balau. Tonton saja dramanya. Kenapa bicaramu banyak sekali, kita di sini cuma mau nonton keributan? Xuanxi, kamu akhirnya kembali. Putri kesayangan ibu. Ibu minta maaf karena membiarkanmu menderita. Kenapa kamu berdiri saja di sana? Cepat panggil dia, kakak. Kakak, kamu tamu yang cukup langka, bisa kembali untuk makan malam menyambut tahun baru. Keluarga kita akhirnya bisa berkumpul dengan lengkap. Berkumpul dengan lengkap, kakak aku meminta pengrajin terkenal Tuan Zhang untuk membuat gelang Fengxiang ini. Sebagai permintaan maaf, tolong maafkan aku. Bagaimanapun juga, posisi putri keluarga Liu bukan sesuatu yang sengaja aku ambil, tapi demi keberuntungan keluarga. Kami tidak punya pilihan selain bertukar. Seorang gadis yang dibuang di alam liar seperti orang liar kecil, mana mungkin dia tahu barang berkualitas. Gelang ini, aku membelinya dari kaki 5, hanya seharga 9,9. Kamu hanya pantas mendapatkan barang rongsokan kaki 5. Halo kakak. Xuanxi, hari ini adalah malam tahun baru, ini juga untukmu dan Jingyao, upacara kedewasaan. Ibu menyiapkan secara khusus angpau tahun baru untukmu. Tolong terimalah. Aku adalah perwujudan penolak bala dan penekan roh jahat. Angpau belaka tidak ada gunanya bagiku. Baguslah kamu sudah kembali. Hari ini adalah untuk Nona Xuan dan Jingyao perjamuan kedewasaan. Dan makan malam tahun baru. Jangan berdiri saja di sana, silakan duduk. Mari kita mulai perjamuannya. Ini tahun baru, jangan sampai kelaparan. Ayo, mari kita makan. Jangan khawatir. Aku akan makan sampai kenyang. Ayo makan. Ayo, mari pergi. Ini jelas makan malam keluarga, tapi kita harus menunggunya untuk mulai. Lihat hidangan di depannya, semuanya jauh lebih mahal dari punya kita. Oh, kakak jangan kesal. Setelah perjamuan ini selesai, aku akan mengajakmu makan sesuatu yang lebih enak. Apa gunanya itu? Lihat ayah sendiri yang membuatkan ini. Kursi kayu gaharu untuknya. Kita bahkan tidak bisa dibandingkan. Seseorang, bersihkan hidangan ini. Ambilkan teh dahong pao pohon induk wuyi berusia 100 tahun. Baik, Tuan. Ayah terlalu memanjakan Keai. Perjamuan seharga hampir 7 digit. Dia hanya makan beberapa suap, dan ayah langsung menyuruh membereskannya begitu saja. Bahkan tehnya pun yang sudah lama tidak diproduksi Wi 100 tahun pohon induk dahong pao. Kenapa begitu dia kembali ayah memperlakukannya seperti leluhur? Aku sudah menjadi nona sulung keluarga Liu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang aku benar-benar tidak terlihat kakak. Lihat ayah kita, cara dia menghormatinya. Di mana lagi ada wibawa seorang ayah yang tersisa, dia jelas-jelas memperlakukannya seperti leluhur dan melayaninya. Menurutku, begitu upacara selesai hari ini, posisi pewaris keluarga Liu akan menjadi... Jangan pernah memikirkannya, Keai. Posisi pewaris keluarga Liu hanya bisa menjadi milikku. Kakak baru saja kembali dan sedang menikmati tehnya. Sebagai adikmu, aku harus bersulang untukmu untuk menunjukkan rasa hormatku. Trik picik seperti itu berani-beraninya pamer di depan ahli sepertiku. Karena kamu sangat ingin mempermalukan diri sendiri, aku akan mengikuti permainannya untuk melihat permainan apa yang sedang kamu coba mainkan. Kakak bahwa kakak bisa kembali untuk hadir perjamuan keluarga malam tahun baru. Aku benar-benar sangat senang bersulang untukmu.
Maafkan aku. Maafkan aku, Kak. Apa Kakak terkena panasnya? Aku benar-benar... Minggir! Dasar buta teh yang baru diseduh ini sangat panas. Jika terjadi sesuatu pada Xuanxi, aku tidak akan melepaskanmu. Ayah, aku benar-benar minta maaf, ini semua karena aku sangat ceroboh. Kakak, memakai baju ini terlihat kurang pantas. Bagaimana kalau aku mengantarmu untuk ganti baju baru? Kali ini pastikan kamu melayani Nona Xuan dengan baik. Jika ada kelalaian lagi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Sudah jam berapa ini? Kenapa perjamuannya belum dimulai? Jam berapa sekarang? Aku lapar sekali. Kakak kita harus benar-benar bergegas dan ganti baju kita. Kita tidak bisa membiarkan semua orang menunggu di perjamuan. Benar sekali semua orang menunggumu. Aku dan Jingyao akan membantu mendorongmu sedikit lebih cepat. Kakak, ini adalah hadiah yang ibu berikan padamu. Di ulang tahun pertamamu, kakak sudah memakainya selama lebih dari 10 tahun. Tanpa ada masalah, tiba-tiba rusak sekarang. Aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa yang perlu dipanikan? Itu barang lama dari 10 tahun yang lalu. Normal saja kalau itu lepas. Ayo cepat pergi. Pelan-pelan. Kenapa bau sekali? Gaun hot coutureku, kamu bajingan. Cepat ambil air, cuci semua kotoran itu dari tubuhmu, kamu si jenius. Kung ingin menghancurkannya, aku akan menghancurkanmu. Tidak melihat jalan. Kamu sendiri yang mencarinya. Ini semua karena pengganggu ini. Tunggu saja sampai aku memberimu pelajaran. Bai Chongshan, kepala keluarga Bai. Qiu Zhenxiong, kepala keluarga Qiu, telah tiba. Apa yang seharusnya datang, akhirnya akan datang juga. Kepala keluarga Bai Chongshan. Kepala keluarga Qiu Zhenxiong telah tiba. Tuan Bai dan Tuan Qiu sudah datang. Di tubuh kita. Keadaan kotor ini, bagaimana kita bisa bertemu orang dengan kondisi begini? Ini semua gara-gara Xuanxi sialan itu. Cepat kembali dan ganti baju. Apa kedua bersaudara itu jatuh ke lubang kotoran? Bau mereka busuk sekali. Jingyao, kenapa lama sekali? Kamu semakin tidak disiplin saja. Ayah, tadi aku tertunda karena sesuatu. Jingyao selalu berkelakuan baik. Aku yakin dia tidak sengaja, jangan memarahinya. Kamu mencium bau busuk itu, lebih parah dari kamar mandi kita. Ini semua gara-gara Xuanxi si kesayangan itu, insiden air limbah itu kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tuan Bai, Tuan Qiu, sebuah kehormatan Anda datang ke sini. Anda benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Liu kami. Salam, Nona Xuan. Nona Xuan, aku mohon selamatkan cucuku. Dia memberi hadiah pada master itu, dia menyumbang lebih dari 1 juta. Sesuai instruksinya, dia memasang formasi Feng Shui. Tak disangka dia terus-menerus demam tinggi, dia lesu dan lemas. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan gangguan energi nyawanya sekarang di ujung tanduk. Cucuku juga sama. Dia percaya pada kata-kata master itu dan pergi ke Nandian di luar negeri. Dia diculik segera setelah mendarat. Muncul tanda-tanda aneh di tubuhnya. Aku beri keluarga Qiu 3 hari untuk mengumpulkan uang tebusan. Atau aku akan membunuh sanderanya. Dharma tidak menyelamatkan mereka yang tidak berjodoh. Tapi penipuan ramalan siaran langsung ini, aku tahu kan mesti ya. Cucu-cucu kalian akan aman dan selamat dalam 3 hari. Kalian boleh pergi sekarang. Nona Xuan, bagaimana jika setelah 3 hari? Cucuku masih belum membaik. Apa yang harus kami lakukan? Benar, Nona Xuan, jika terjadi sesuatu dalam 3 hari, maka kedua keluarga kami akan hancur berantakan.
karena aku sudah berjanji pada Nyonya Besar Liu untuk mengusir kejahatan bagi keluarga Liu. Sebelum tenggat waktunya, aku tidak akan mengingkari janjiku, kecuali seseorang dari keluarga Liu mengkhianatiku. Seseorang dari keluarga Liu mengkhianati. Kalian boleh pergi sekarang. Lihat betapa sombongnya dia, itu hanya beberapa trik murahan dan dia berani pamer di sini. Kakak, bagaimana jika dia mengandalkan metode kotor ini untuk mencari nafkah? Kita tidak boleh merusak caranya mencari uang. Jangan merusak suasana. Cukup kalian berdua, diamlah. Aku tidak tahu Xuanxi punya kekuatan seperti itu. Sebelum ibu meninggal, dia pasti sudah melihat bahwa dia bukan orang biasa. Sebelum dia meninggal, dia berpesan khusus padaku untuk menjaganya baik-baik. Dulu aku buta. Aku hampir menyinggung tamu terhormat. Nona Xuan, angin di sini dingin. Mengapa Anda tidak beristirahat di dalam sebentar? Aku akan menyeduh teko teh panas untuk menghangatkan Anda. Hari ini karena aku adalah putri kandung keluarga Liu. Aku adalah tamu paling terhormat yang diundang dengan susah payah oleh keluarga Liu kalian. Semua orang-orang tidak berguna berani-beraninya bergosip tentangku atau mengatur-atur aku. Kau, Xuanxi ini kediaman Liu. Bukan tempat bagimu untuk mengamuk seperti di gunung liar. Bukan tempatmu untuk bersikap kurang ajar di sini. Kurang ajar? Kau, apa yang kau lakukan? Di depan semua orang kau mau memukul ibumu sendiri? Inilah yang aku sebut dengan kurang ajar. Gadis sialan ini harusnya aku cekik saja dia saat lahir. Aura ungu muncul dari timur. Tamu agung akan segera datang. Nona Xuan, apa maksudmu? Apakah ada tamu penting yang datang ke kediaman Liu? Halo? Apa? Keluarga Ye dari ibu kota akan datang? Apapun yang terjadi hari ini, berapapun biayanya, kita harus mengundang Nona Xuan ke keluarga Ye. Berapa lama lagi sampai kita tiba di kediaman Liu? Tuan kita akan segera sampai. Bagus. Sopir, ngebutlah sedikit. Ayah bilang keluarga Ye dari ibu kota. Apa mereka benar-benar akan datang? Iya. Mereka sudah tiba di wilayah Haicheng dalam waktu kurang dari setengah jam. Mereka akan sampai di rumah kita. Jinyao, kau dengar itu? Keluarga Ye dari ibu kota datang ke Haicheng khusus untuk keluarga Liu kita. Ye Qing'an dari keluarga Ye di ibu kota memiliki pertunangan lama dengan keluarga Liu. Mungkinkah Tuan Muda Ye datang jauh-jauh demi aku? Dan demi pertunangan kita? Itulah alasan dia ke sini. Keluarga Ye adalah keluarga elit tertua di ibu kota. Pengaruh mereka menjangkau ke seluruh negeri. Datang dari ibu kota ke Haicheng hanya untuk menemui keluarga Liu, sikap seperti ini dan tingkat kepentingan ini sungguh sulit dipercaya. Satu proyek keluarga Ye bernilai lebih dari gabungan 10 proyek keluarga Liu. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan mereka, keluarga kita akan langsung naik ke puncak dan bergabung dalam jajaran keluarga elit papan atas. Keluarga Ye berasal dari ibu kota. Kita tidak boleh tidak sopan. Beritahu dapur untuk menyiapkan perjamuan dengan standar tertinggi. Hari ini, keluarga Liu kita harus menggunakan etiket paling formal untuk menyambut tamu terhormat kita dari keluarga Ye. Baik, Nyonya. Keluarga Ye dari ibu kota akan datang. Jika mereka benar-benar ke sini untuk pertunangan, apa yang harus kulakukan? Saat ini, bocah sialan Xuanxi itu sedang tinggal di kediaman Liu dengan status sebagai putri kandung. Dia menolak untuk pergi dan dia pasti akan menghalangi pernikahanku dengan Tuan Muda Ye. Tidak, aku harus bertindak lebih dulu untuk mengamankan posisiku di keluarga Liu. Ibu hari ini adalah makan malam keluarga.
malam tahun baru, dan juga untuk saudaraku dan aku. Upacara kedewasaan kami, aku memberi saudaraku hadiah, tapi dia tidak menerimanya. Dia pasti menyalahkanku. Lalu hadiah apa yang akan kakak berikan padaku? Dia belum memberikan apapun. Ini tidak boleh dibiarkan. Jika dia tidak memberiku hadiah dengan begitu banyak sesepuh di sini hari ini, mereka mungkin akan bilang bahwa mereka tidak mengakuiku lagi. Menerima hadiahku, berarti menerima keberuntunganku. Apa kamu sanggup menanggung konsekuensi karmanya? Hari ini adalah ulang tahun kalian berdua. Jingyao memberimu hadiah, tapi kamu malah jual mahal dengan menolaknya. Sudah sepatutnya kamu membalas hadiahnya. Apa-apaan dengan semua omong kosong mistis ini? Kak, hentikan. Ini salahku, akulah yang mengambil posisi kakak ini aku. Aku tidak layak menerima hadiah darinya. Ini semua salahku. Lihat itu dendam yang begitu dalam. Dia sudah kembali selama 3 tahun dan suasananya masih setegang ini. Dia bahkan tidak bisa menghargai kasih sayang orang tuanya. Tepat sekali. Saat ini kami hanya memintanya untuk memberi Jingyao hadiah, tapi dia malah membuat kami malu di depan umum. Hari ini ulang tahun Jingyao. Kamu harus memberinya hadiah. Jika kamu tidak membawanya, maka ambil itu aksesori di kepalamu dan berikan pada Jingyao. Shuhua, jangan bicara seperti itu pada Nona Xuan. Menurutku aksesori itu tidak perlu. Aku akan memberi Jingyao hadiah atas nama Nona Xuan. Ayah. Kenapa ayah yang memberi hadiah untuknya keluarga sudah memenuhi segala kebutuhannya? Apa salahnya memberikan sebuah aksesori? Benar sekali. Selama 3 tahun terakhir kamu sudah menghabiskan sebagian besar kekayaan keluarga Liu. Aku tidak akan mempermasalahkan itu. Tapi hari ini, aksesori di kepalamu itu harus diberikan kepada Jingyao. Ibu sedang bicara padamu. Apa kamu dengar? Lepaskan aksesori itu sekarang juga dan berikan pada Jingyao. Kamu. Keluarga Ye dari ibu kota telah tiba. Keluarga Ye paling menjunjung tinggi etiket. Kamu boros, tidak hormat pada orang tua, dan memperlakukan adikmu dengan buruk. 3 dosa ini sudah cukup untuk menggunakan pengaruh keluarga Ye agar bisa mengusirmu dari rumah lalu. Tidak akan ada orang yang tersisa untuk bersaing denganku memperebutkan warisan. Jadi ini putri asli keluarga Liu, calon tunanganku. Keanggunannya benar-benar luar biasa. Sesaat aku terpikat, siap menyerah padanya. Jadi ini takdir. Ya ampun, Ye Qingyan tampan sekali. Demi aku, keluarga Ye mengirim begitu banyak hadiah mewah. Begitu aku menikah dengan keluarga Ye, aku akan menjadi orang yang bergengsi, Nyonya Ye. Siapa di keluarga Liu yang berani meremehkanku nanti? Adapun Xuanxi itu penyusup kecil itu. Saat waktunya tiba, aku akan mencari alasan apapun untuk mengusirnya. Mari kita lihat bagaimana ayah bisa melindunginya nanti. Tuan Ye, kehadiran Anda adalah bagi keluarga Liu kehormatan terbesar. Anda pasti di sini untuk aliansi pernikahan, kan? Anda membawa begitu banyak hadiah. Aku benar-benar tersanjung. Aku bahkan belum siap. Nona Xuan, saya Ye Qingyan. Atas perintah nenek saya telah menyiapkan hadiah sederhana ini untuk mengundang Anda secara resmi ke ibu kota. Tuan muda Ye apa, Anda tidak salah orang. Dia hanyalah anggota keluarga Liu biasa. Junior dari keluarga Liu tidak layak mencampuri urusan keluarga Ye. Juga di dalam kotak hadiah ini ada ginseng liar berusia 1000 tahun. Giok hijau kekaisaran Ruyi, bertatahkan 3 lapis, dan harta lainnya. Ini semua hanyalah hadiah perkenalan. Kami dengan rendah hati mengundang Nona Xuan untuk pergi ke ibu kota keluarga Ye. Saya bersedia mengabulkan permintaan apapun. Satu saja hadiah dari keluarga Ye sudah cukup bagi kami untuk hidup seumur hidup. Keluarga Ye benar-benar pantas dengan reputasinya di ibu kota sebagai keluarga elit papan atas. Tuan muda Ye adalah pewaris keluarga Ye. Sekarang membawa hadiah semewah itu dan menunjukkan sikap seperti itu hanya untuk mengundang Nona Xuanxi. Mereka benar-benar sungguh-sungguh. Tidak seperti beberapa orang yang dengan putus asa menempel pada orang lain. Seperti anjing penjilat. Kamu lihat itu, dia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Tepat sekali, memalukan sekali. Kalian berdua tua bangka, sudah cukup bicaranya. Percaya atau tidak akan kurobek mulut kotor kalian berdua. Tidak sopan sekali beraninya kamu bicara begitu pada paman keduamu. Dasar bocah nakal, kamu harus diberi pelajaran.
Aku tahu kenapa kamu di sini, waktunya belum tepat. Silakan pergi. Kenapa bahkan keluarga Ye memihak gadis kecil ini? Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kalau tidak, posisi putri keluarga Liu akan semakin terancam. Tuan muda Ye Xuanxi adalah adikku. Kami bisa mengambil keputusan untuknya. Jika ada apa-apa, mengapa Anda tidak membicarakannya dengan orang tua kami? Keluarga Liu kami pasti akan memberikan bantuan penuh. Benar sekali Tuan Muda Ye, urusan keluarga Ye adalah urusan keluarga Liu juga. Tuan Muda Ye, silakan katakan saja. Tuh benar, aku adalah ibunya. Tenang saja Tuan Muda Ye. Aku akan membujuknya untuk pergi bersamamu. Berisik sekali. Mengambil keputusan untukku pantas dihukum. Mucen, apa kamu sudah gila? Aku tidak tahu. Ibu tanganku tidak bisa dikendalikan. Hanya dengan satu kata dari Nona Xuan, dia bisa membuat mereka saling menyerang. Dia benar-benar punya kekuatan luar biasa. Nenek bisa diselamatkan sekarang. Saudariku, jika kamu membenciku, serang saja aku. Kenapa membuat kami saling menyakiti dan mempermalukan diri di depan orang luar? Beraninya kamu menggunakan trik murahan di depan keluarga Ye dan membuat kami kehilangan muka. Apa kamu masih punya rasa hormat pada keluarga Liu? Sejak kamu kembali ke rumah, kapan keluarga Liu pernah memperlakukanmu dengan buruk? Kami memberimu yang terbaik untuk segalanya. Tapi sekarang, karena sebuah aksesori, kamu membalas dendam di depan umum. Kamu benar-benar telah mematahkan hatiku. Kalian semua diamlah. Kalianlah yang menekan Nona Xuan lebih dulu. Sekarang setelah jadi begini, menurutku, kalian mendapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Nona Xuan, sejujurnya, nenekku sakit parah. Hanya Anda yang bisa menyelamatkannya. Aku memohon bantuan Anda, keluarga Ye akan memberimu imbalan yang besar. Meski kamu sudah dewasa hari ini, aku tetap ibumu. Nenek Tuan Muda Ye sedang sekarat. Kamu harus pergi ke ibu kota bersamanya sekarang juga. Kontrak bisa diputuskan, tapi jika aku pergi lebih awal, serangan balik energi jahat akan berlipat ganda. Bencana keluarga Liu akan jauh lebih buruk daripada bertahun-tahun yang lalu. Kamu benar-benar ingin aku pergi? Kakak berhenti main-main. Kelangsungan hidup keluarga Liu adalah keberuntungan semua orang. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan coba-coba mengaku berjasa 3 tahun lalu. Entah itu penyakit aneh itu, atau badai hujan besar itu. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuat langit menuruti perintahmu? Aku akan membuatmu berdiri hari ini untuk melihat apakah kamu hanya membohongi semua orang dengan omong kosong. Hentikan. Sebelum nenekmu meninggal, dia memperingatkan kita, berulang kali tidak menghormati Nona Xuan akan mendatangkan murka langit. Oh, ayah nenek cuma pikun, makanya dia percaya padanya. Dia baik-baik saya tanpamu. Bangun sekarang. Bangun. Bukankah tadi kamu bilang sesuatu akan terjadi padaku? Lihat aku baik-baik saja. Mataku, aku tidak bisa melihat apa-apa. Ini cuma kebetulan. Muchen. Putraku. Nona Xuan, tolong selamatkan putraku, tolong beri keluarga Liu satu kesempatan lagi. Aku mengikuti kehendak langit. Aku tidak bisa menentangnya. Saat formasi hancur ketika kamu berdiri, bencana itu sudah tidak bisa diubah lagi. Karma keluarga Liu baru saja dimulai. Entah itu ibuku atau saudaraku, setelah terpisah darimu selama lebih dari 10 tahun, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih karena telah membesarkanku. Apalagi ikatan saudara yang disebut ikatan keluarga ini seperti es yang membeku, menusuk hatiku dengan rasa sakit. Ibu. Sekarang ibu merasa patah hati, tapi selama bertahun-tahun ini saat ibu membuangku di alam liar, pernahkah ibu berpikir tentang betapa putus asanya aku?
Halo. Apa? Apa? Jembatan lintas laut runtuh, ribuan orang tewas. Pemerintah telah menghentikan semua proyek kita keluarga Liu. Sudah tamat. Apa itu tidak mungkin? Ini tidak mungkin terjadi. Sudah kubilang. Jangan tidak hormat pada Nona Xuan, kamu sangat keras kepala dan menolak untuk mendengarkan sekarang setelah jadi begini. Apa kamu puas sekarang? Cepat panggil ambulans, cepat. Mungkin dia masih bisa diselamatkan. Putraku ditakdirkan untuk kejayaan. Dia satu-satunya pewaris laki-laki yang tersisa di keluarga Liu. Dia adalah penerus masa depan. Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja? Kakak tolong bangunlah. Ayah katakan padaku ini tidak nyata kan? Kita sebaiknya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Inisial dengan anggota keluarga Liu yang menjadi buta dan meninggal. Kehancuran mereka tidak terhindarkan. Ayo pergi dari sini. Ayo pergi. Keluarga Liu tidak akan lupa. Semangat klan akan tetap abadi, Ibu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ini semua salah penyihir Xuanxi itu. Sejak dia lahir, dia benar-benar pembawa sial. Dia hanyalah kutukan bagi kita. Langit tanpa batas. Itu kamu. Nona Xuan ini adalah Karma keluarga Liu yang menumpuk dan energi jahat tidak lagi bisa ditekan, sudah tidak terkendali. Merajalela jika orang hidup tercemar olehnya. Mereka akan tertimpa nasib buruk dengan masalah yang tak kunjung usai. Lalu bagaimana dengan tuan muda saya? Selama ada saya di sini, kalian berdua akan baik-baik saja. Tuan muda pembalasan keluarga Liu benar-benar seperti yang Nona Xuan ramalkan, setiap katanya menjadi kenyataan. Persis seperti yang dia katakan. Kemampuan meramal seperti ini, seperti dewa yang turun ke bumi. keahlian Nona Xuan sungguh luar biasa. Hari ini aku Ye Qingyan benar-benar merasa kagum karena keluarga Liu tidak layak mendapatkan perlindunganmu. Aku mohon Nona Xuan memberi keluarga Ye di ibu kota kesempatan untuk mengikutimu. Sebuah kesempatan. Keluarga Yemu mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Keluarga Yeku bersedia memberikan segalanya tanpa ragu sedikit pun. Kamu memang punya nyali. Segera sampaikan perintahku. Semua orang di klan hentikan seluruh urusan bisnis saat ini. Gunakan standar tertinggi dan upacara yang paling megah untuk menyambut Nona Xuan. Baik, Tuan Muda, akan segera saya atur. Tunggu. Energi jahat telah merusak segel dan sedang mengamuk jika aku diam saja malam ini. Tuan Bai cucu Tuan Qiu mungkin tidak akan hidup lebih dari 3 hari, dan nenekmu juga tidak akan selamat. Ini apa yang harus kita lakukan? Segera pergi ke kuil Qingshuan di Gunung Xuanjian. Sudah waktunya menemu. Itu guru yang hanya sekadar pamer itu. Wuliang Tianzun. Halo semuanya, kita sedang siaran langsung. Ketuk layar dan berikan suka agar rezeki lancar setiap tahun. Guru memberkati kalian. Ikuti, jika kalian suka siarannya kirim hadiah, jika kalian menyukainya, dan jika kalian penggemar sejati, jadilah pelindung bagi sang guru. Terima kasih semuanya. Siapa kalian ini? Kami di sini untuk membongkar penipuan.
Siapa kalian? Datang untuk membongkar penipuanmu. Mulutmu tajam juga ya, lebih bau dari kutu airku di tubuhmu itu. Beraninya kau bertindak liar di sini. Bosan hidup ya kamu? Anak buah. Ada yang cari masalah. Tunggu apa lagi, beri mereka pelajaran. Nona Xuan, hati-hati. Aku tidak apa-apa, cepat. Ambil ponselnya, kita akan siaran langsung pembongkaran ini. Siap. Mau merebutnya ya Enya kau. Semuanya yang ada di siaran langsung, lihatlah baik-baik. Ini adalah adegan pembongkaran penipuan secara langsung yang kalian sebut sebagai guru agung. Ternyata hanyalah seorang penipu. Penipu zaman sekarang ada di mana-mana. Akhirnya ada yang menjatuhkannya hari ini kerja bagus gawat. Aku baru saja beli barang dari siaran langsung. Sudah pesan sebuah liontin jimat, apakah ini penipuan? Bisa minta pengembalian dana? Tidak. Apa yang terjadi? Sang guru ternyata terbongkar kedoknya. Alright. Itu benarnya kalian. Beraninya kalian bersikap kurang ajar di sini. Tahu tidak siapa guruku? Dia adalah sosok terkenal Master Yu. Pilar bangsa, jika kalian menyinggungnya, kalian akan menanggung akibatnya. Master Yu, jadi begitu rupanya. Sepertinya jika aku ingin tahu kenapa aku dicap sebagai bintang malapetaka dan kebenaran di balik pembuanganku. Master Yu ini adalah orang yang harus kutemui. Takut sekarang. Dasar bocah ingusan. Beraninya berulah di tempatku, kau tidak tahu diri. Jika engkau berlutut kepadaku, sang guru bersujud dan minta maaf, mungkin aku akan memaafkanmu. Karena kau cukup cantik temani aku malam ini, dan aku akan memberimu kesenangan. Mulutmu kotor sekali. Kau layak dipukuli. Kau berani memukulku. Kau minta lagi ya? Nona, tolong berhenti memukulku, aku menyerah, aku mengaku kalah. Aku bisa mengampunimu, tapi sekarang segera beritahu semua orang. Di siaran langsung bagaimana kau menipu penggemarmu, menjual barang palsu, dan menipu orang-orang. Katakan semuanya. Jika kau berbohong sedikit saja, kau akan tanggung akibatnya. Aku akan bicara. Orang ini ternyata punya trik tersembunyi, membiarkannya kabur begitu saja, terlalu mudah baginya. Tidak dapat apa. Pelariannya memungkinkan kita mengikuti jejaknya untuk menemukan gurunya. Forrest Kocang bersembunyi di balik bayangan. Otak di balik kejahatan ini. Fu segera hubungi Tuan Besar Bai, kita akan sampai di sana dalam setengah jam kediaman keluarga Bai. Baik, Tuan Muda. Nona Xuan, akhirnya Anda datang juga, Nona Xuan. Tolong selamatkan cucu saya pagi ini, kondisinya tiba-tiba memburuk. Dia terlihat sangat mengerikan seperti sedang kerasukan. Nona Xuan, silakan lewat sini. Kakek, apa yang terjadi padaku? Apa maksudmu apa yang terjadi? Kamu tadi diganggu oleh energi jahat. Jika bukan karena Nona Xuan yang menyelamatkanmu tepat waktu nyawamu, pasti sudah melayang sekarang. Lain kali kalau aku memergokimu lagi, menghambur-hamburkan uang di siaran langsung, akan kupatahkan kakimu. Dasar bocah nakal. Nona ini cantik sekali. Dia seperti bidadari dari surga. Kenapa kamu diam saja di situ? Cepat berterima kasih pada Nona Xuan, bersujudlah dan tunjukkan rasa terima kasihmu. Cepatlah, telingaku sakit, telingaku mau copot. Halo Kakak Peri, terima kasih Kakak Peri karena telah menyelamatkan nyawaku. Jika Anda butuh bantuan apapun di masa depan, aku siap melayani Anda kapan saja. Nona Xuan adalah tunanganku, kamu harus memanggilnya kakak ipar. Licik sekali kamu, dasar bocah, lihat situasinya masih saja bercanda.
Nona Xuan, saya mohon pada Anda. Tolong selamatkan cucu saya juga. Dia ditipu untuk pergi ke Nandian di seberang perbatasan. Waktu mendesak, kita akan ke Nandian sekarang juga. Nandian berada di seberang perbatasan, perjalanannya jauh dan situasinya rumit. Dimengerti. Aku akan segera siapkan helikopter. Kita akan sampai di sana secepat mungkin. Muyun. Tuan Besar Qiu, Tuan Muda Muyun, sedang dirasuki energi jahat mendekat sekarang akan memengaruhimu juga, jangan gegabah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam. Hancur. Muyun, bangunlah kakek di sini. Kakek di sini untuk menyelamatkanmu. Kakek! Selamatkan aku. Mereka akan membunuh sanderanya. Jangan takut, kakek membawa Nona Xuan untuk menyelamatkanmu. Cepat, terima kasih telah menyelamatkannya, Nona Xuan, cepat. Terima kasih, Nona Xuan, karena telah menyelamatkan nyawaku. Mengenai orang-orang ini hubungi polisi saja. Baik, Nona Xuan. Pergi saja, lebih baik semuanya pergi. Tetap tinggal di sini, hanya akan ikut menderita bersama kami menunggu saat-saat terakhir. Leluhur keluarga Liu. Aku, Liu Yaoting, sangat tidak kompeten. Aku tidak bisa menjaga warisan seabad ini. Aku tidak bisa melindungi keluargaku. Aku telah mengecewakan para leluhur. Yaoting Langit selalu memberikan jalan keluar, aku akan tetap di sisimu, kita bisa bangkit kembali. Bangkit kembali, menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Kau Liu, apa kau sudah gila? Aku memang gila. Kalau bukan karena kau yang selalu memanjakannya dan terlalu menuruti kemauannya, kau gagal mendidik putra kita dengan benar. Kau yang bersikeras melindungi. Sifat nakalmu Chen mengabaikan peringatanku. Apa keluarga Liu akan jadi seperti sekarang, hancur lebur? Kau menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan gadis itu, Xuanxi penyihir terkutuk itu. Dialah yang mengutuk putraku. Dialah pembawa sial bagi keluarga Liu. Dia menghancurkan segalanya yang kita miliki. Bertahun-tahun ini sia-sia belaka. Kita sudah sampai di titik ini dan kau masih belum menyesal. Malah menyalahkan orang lain. Alasan keluarga Liu berakhir seperti ini sekarang adalah karena kau dan Mu Chen memang pantas mati. Liu Yaoting yang tidak berguna itu, beraninya dia menyalahkanku. Semua ini adalah kesalahan Xuanxi penyihir itu. Dia dalang di balik semua ini. Dia mengutuk Mu Chen sampai mati. Dia menghancurkan keluarga Liu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yang Maha Agung tanpa batas. Tetua Yu telah mengeluarkan perintah. Sebelum malam bulan purnama kalian berdua harus mendapatkan milik Xuanxi sehelai rambut dan setetes darah esensi untuk menjadi mata dari formasi pengumpul roh. Tapi Ye Qingyan dan kelompoknya menjaga Xuanxi dengan sangat ketat, bagaikan benteng besi kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Jangan panik, guruku sudah mempersiapkan ini. Ini adalah bubuk pengunci roh, tidak berwarna dan tidak berbau begitu mengenainya. Tak peduli seberapa hebat kekuatan Xuanxi, dia akan kehilangan semua kesaktiannya dan tidak akan bisa melawan. Jingyao,
Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membalikan keadaan. Asalkan kita mendapatkan milik Xuanxi relik nadi spiritual tetua Yu akan turun tangan. Begitu dia lenyap, sama yang ada di keluarga Liu akan menjadi milik kita lagi. Ibu, aku tahu kita pasti akan berhasil. Kenapa kau masih saja memukul orang? Kau berani memukulku. Keluarga Liu sudah tamat, kau tahu itu, aku akan mencari bantuan. Kau sudah tamat. Kenapa? Berarti kenapa kau tidak mau dengar? Kau sudah membuat keluarga Liu cukup menderita. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ini adalah pembalasan bagi keluarga Liu. Pembalasan. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak rencanaku, bahkan jika itu kau, bahkan kau sekalipun. Sepupu membicarakan Nona Xuan seolah-olah dia orang sakti yang hebat. Bisa meramal nasib ucapannya selalu jadi kenyataan. Kalau menurutku, dia itu cuma penipu yang jago akting. Benar sekali para ahli medis yang dibayar mahal dan penerus jarum gerbang hantu. Semuanya bicara omong besar. Tapi akhirnya mereka tidak berdaya. Nona Xuan masih sangat muda, paling dia cuma penipu yang numpang makan. Lihat, dia datang. Aku ingin lihat seperti apa rupa si orang sakti ini sebenarnya. Nona Xuan, kita sudah sampai di kediaman Ye. Keluarga Ye menyiapkan sambutan yang begitu megah, tapi dia menganggap sepupu seperti pelayan. Menurutku dia berlagak seperti bangsawan, cuma sok hebat saja. Pantas saja kalian bersusah payah mengundangku ke sini. Keluarga Ye sedang diambang kehancuran. Pantas saja kamu bersusah payah mengundangku ke sini. Ternyata keluarga Ye sedang diambang kehancuran. Mengobati nyonya besar, belum juga masuk ke rumah sudah berani menyumpahi kami hancur. Percaya atau tidak, akan kutampar wajahmu. Ini bukan dokter sakti. Dia jelas-jelas penipu. Kakak sepupu, jangan biarkan dia membodohimu. Mohon Nona Xuan tolong bantu kami. Bantu keluarga Ye melewati krisis ini. Tunggu, apa aku tidak salah lihat? Kakak sepupuku statusnya terhormat seorang gadis muda. Berlutut. Nyawa seluruh klan sedang terancam. Kenapa kalian semua diam saja? Semuanya cepat berlutut. Karena aku sudah datang, aku tidak akan tinggal diam saja. Terima kasih, Nona Xuan. Semua orang di keluarga Ye akan memperlakukanmu sebagai tamu kehormatan kami. Apapun permintaanmu akan dikabulkan. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa berdiri sendiri? Ini benar-benar keajaiban. Afu saat Nona Xuan berada bersama keluarga Liu, dia memakai sutra terbaik dan makan hidangan terlangka. Semuanya kualitas istana. Sekarang dia bersama keluarga Ye. Standarnya harus lebih tinggi lagi. Kakak sepupu. Apa ini benar-benar perlu? Melawan takdir untuk mengubah nasib, melanggar hukum alam. Barang duniawi diperlukan untuk menyeimbangkan karma. Nona Xuan, silakan masuk. Nona Xuan, kamar nenek ada di rumah tua tepat di sebelah. Kondisinya sedang kritis, jadi tolong. Jangan terburu-buru, karena aku sudah di sini, kapanpun aku mengobatinya, semuanya akan tepat waktu aku mau mandi dulu. Afu segera atur semuanya. Baik, Tuan Muda. Tunggu. Sebelum mandi, ruangannya harus membakar dupa ambergris kekaisaran. Harganya 2 juta per gram.
Kau mau membakar ini hanya untuk mandi? Kau benar-benar keterlaluan. 5 batang, itu 10 juta. Kau menghabiskan 10 juta untuk mandi. Kau lebih kaya dari orang terkaya di negeri naga. Sangat mewah. Mulai sekarang pakaianku harus terbuat dari sutra Estianshan dan dijahit tangan. Sepupu ini bukan tamu. Ini sih leluhur yang masih hidup. Tuan muda. Ini. Lakukan saja. Berapapun biayanya, pastikan untuk memenuhi semua permintaan Nona Xuan. Baik. Tuan muda. Semuanya, silakan pergi. Baik. Apa Nona Xuan masih belum puas? Lapor Tuan Muda Jing. Nona Xuan bilang benda ini merusak pemandangan. Merusak pemandangan. Nona Xuan bilang barang ini merusak pemandangan. Benar-benar jelek. Itu porselen rukilan benang emas harta karun tak ternilai. Dan dia bilang itu jelek. Sepupu, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Nenek masih menunggu pengobatan. Kenapa kamu tidak pergi dan percepat Nona Xuan? Sama sekali tidak. Pergi ke brankas bank kekaisaran, ambil harta pemberian itu porselen es enamel dan berikan pada Nona Xuan. Baik. Apa sepupu itu adalah pemberian dari Raja Naga sendiri? Bagaimana bisa kita membiarkannya memakainya? Lagi pula, dia bahkan belum menunjukkan kemampuannya tapi sudah menikmati kemewahan seperti itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Jangan tanya yang tidak perlu, lakukan saja perintahku. Tuan, ada masalah dari Provinsi Selatan. Pewaris keluarga Bai dan Qiu para tuan muda datang berkunjung. Apa? Ini bukan sekadar kunjungan biasa, mereka pasti punya niat terselubung. Keluarga Bai dan Qiu adalah pemimpin Provinsi Selatan kunjungan bersama bukan masalah sepele. Mungkinkah mereka mengincar keluarga Ye kita? Apa? Qingyan, Qingyu, kalian berdua tetap di sini. Pastikan rawat Nona Xuan dengan baik. Permintaan apapun darinya harus dipenuhi. Jangan abaikan dia. Mengerti. Ini kejutan yang langka. Tuan Muda Bai dan Tuan Muda Qiu telah tiba. Nenekku sedang tidak sehat dan tidak bisa menerima tamu. Mohon maafkan kami. Pelayan sajikan teh. Aku kesini bukan untuk menemui nenekmu. Aku kesini khusus untuk menemui Dewi Periku. Di mana dia bawa aku padanya sekarang? Aku sampai di rumah Ye duluan, jadi aku yang harus pertama menemui Nona Xuan. Ayo bersaing secara adil, lihat siapa yang lebih cepat. Ini rumahku. Di siang bolong begini, kalian mencoba merebut tunanganku. Tidakkah menurut kalian ini keterlaluan? Dia baru jadi tunangan. Itu tidak berarti apa-apa. Tepat sekali, semua orang punya kesempatan yang sama. Kalian berdua menerobos masuk seperti ini ke rumah keluarga Ye. Apakah kakek kalian tahu? Bahkan jika aku tidak memberitahu kakekku, mengingat kekagumanku pada Dewi Periku, kakekku pasti akan setuju. Kekaguman? Lebih tepatnya ambisi liar. Beraninya kamu memfitnah perasaanku yang murni pada Dewi Periku. Murni? Ini jelas-jelas karena lagi puber dan hormonmu sedang bergejolak. Kamu apa? Dan kamu? Apa kamu lupa saat kamu batuk darah dan pingsan, siapa yang membawamu pulang? Aku tidak mengharap rasa terima kasih, tapi kamu malah mencoba merebut gadisku. Aku. Nona Xuan adalah tamu terhormat keluarga Ye. Dia tidak ingin ada pengunjung. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Sepupu kakak sepupu. Kenapa kamu di sini? Di mana Nona Xuan? Nona Xuan. Nona Xuan, dia sudah pergi. Apa? Nona Xuan. Nona Xuan, dia sudah pergi. Apa? Lihat ini, keluarga Ye benar-benar membuat kakak Peri marah. Jadi, maka kesempatanku akhirnya tiba. Kamu gila, tidak tahu malu sekali. Ayo pergi, oh. Nona Xuan.
sambutan kami kurang baik, apapun kesalahannya, semuanya salahku, pukul atau maki aku sesukamu. Tapi jika Anda pergi seperti ini, nenekku tidak akan bisa diselamatkan lagi. Dasar brengsek. Karena keluarga Ye bahkan harga segini pun tidak mau membayar. Maka Tuan Ye cari saja orang lain. Kalian berdua kenapa belum segera kemari? Berlutut. Berlutut atau tidak? Mau berlutut atau tidak? Aku mohon pada Anda, Nona Xuan, berikan aku dan keluarga Ye satu kesempatan lagi. Aku, Ye Qingyan, dengan ini bersumpah, jika aku mengkhianati kepercayaan Anda, biarlah nasib buruk menghantuiku seumur hidup. Ini benar-benar menjijikan. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau begitu, pergilah mandi sana. Apa? Terima kasih, Nona Xuan. Dwi aku juga akan datang melayanimu. Kujuan Nona Xuan juga bisa membantu. Kalian berdua tetaplah berlutut. Jika ada yang berani berdiri, akan kupatahkan kakinya. Semuanya keluar. Baik, Nona Xuan. Jika kau berani mengincar tunanganku lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Tuan Ye memangnya sekejam apa kau bisa bertindak? Sudah, hentikan kalian berdua. Lihatlah situasi kita sekarang. Nona Xuan, angin ini terasa aneh. Segera kumpulkan semua orang. Baik. Wah, auranya luar biasa. Pantas saja dia bisa membuat Ye Qingyan tunduk padanya. Hei, berhenti terkagum-kagum, firasatku hari ini tidak akan tenang. Hei, katakan padaku simbol apa yang digambar Nona Xuan di tangan kita ini sebenarnya untuk apa? Hanya trik mistis belaka. Di bait pendekar, tidak ada sesuatu yang digambar di sana. Wawia Sakti, apa dia sedang melakukan ritual? Nona Xuan adalah ahli metafisika. Dia pasti sedang mengusir roh jahat. Aku, Ye Qingyan, memimpin keluarga Ye untuk bersujud di hadapan Nona Xuan. Kami memohon padamu, Nona Xuan, selamatkan nenekku dan selamatkan keluarga Ye dari krisis ini. Nyonya Besar Ye dan seluruh keluarga Ye sedang menghadapi bencana yang tak terelakkan. Untuk memutus siklus karma ini, kita harus mengandalkan mereka yang memiliki garis keturunan terdekat bekerja sama sebagai satu kesatuan.
Apakah kalian sudah siap semua? Keluarga Ye bersedia membayar harga berapapun. Malam ini kesialan keluarga Ye akan datang. Jimat di tangan kalian tidak boleh dicuci, tidak boleh dihapus. Pelanggarnya setidaknya akan berdarah atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Jimat di tanganmu itu untuk perlindungan. Ingat apa yang kukatakan padamu. Kami mengerti. Malam ini aku akan turun tangan membantu Nyonya Besar Ye. Kalian semua boleh pergi baik. Kalian berdua tetap di sini. Kami cuma di sini untuk menonton saja. Kami tidak akan membuat masalah. Oh benar-benar, tepat sekali. Nona Xuan, untuk membangunkan nenekku, apakah perlu menukar dengan nyawaku? Karena aku sudah berjanji untuk membantu nenekmu, aku pasti tidak akan mengambil nyawamu. Nona Xuan ini adalah... Pakai ini di pergelangan tanganmu, jangan pernah lepaskan dari sisimu. Jika kamu dalam bahaya, segera hancurkan. Setelah tengah malam, tetaplah di kamar dan jangan keluar segalanya. Sekarang tergantung pada nasibmu sendiri. Terima kasih, Nona Xuan. Kalian berdua tetaplah di kediaman Ye. Jangan berkeliaran. Cari kamar untuk menginap. Jangan membuat masalah. Mengerti, Tuan Ye. Tidak masalah. Apa ada masalah di rumah? Tuan Muda. Afu. Apa yang terjadi di rumah? Salah satu anggota keluarga tidak menuruti instruksi Nona Xuan tanpa sengaja saat mandi menghapus jimatnya. Akibatnya, air tidak mau berhenti mengalir dan bahkan menyebabkan ledakan gas. Tuan Ye, Anda tidak apa-apa, ledakan di luar tadi cukup mengerikan. Aku tidak apa-apa. Kalian semua diam saja di kamar masing-masing. Jangan berkeliaran. Baiklah, kami mengerti. Kami hanya bertanya saja. Tuan Muda, Anda baik-baik saja. Oh, aku baik-baik saja. Bagaimana situasi di sana? Orang itu mengalami luka bakar parah di wajahnya, untungnya nyawanya terselamatkan. Tapi, sepertinya matanya tidak bisa diselamatkan. Begitu ya? Bereskan sisanya. Kamu boleh pergi. Baik, Tuan Muda. Jelas-jelas aku sudah menutup pintunya. Kenapa pintunya terbuka sendiri? Nona Xuan. Nona Xuan. Tadi aku dengar ada suara dan khawatir kamu terluka, jadi aku datang untuk melihatmu. Terima kasih, Nona Xuan. Aku sudah mengingat kata-katamu dengan sangat baik dan tidak keluar rumah sama sekali. Aku baik-baik saja. Begitu ya, tidak mau mengajakku masuk. Kebetulan ada hal penting yang ingin ku sampaikan padamu. Oh maaf, aku kurang sopan. Silakan masuk, Nona Xuan. Datang selarut ini boleh aku tahu ada apa? Karena kita sudah bertunangan. Hari ini aku akan mengajarimu mantra pelindung. Terima kasih, Nona Xuan. Tapi keluarga Ye sedang dalam bahaya. Tolong selamatkan nenekku dulu.
Aku bisa melayanimu. Dan belajar mantranya nanti. Kamu menolakku. Aku tidak berani. Kemarilah. Lebih dekat lagi. Lihat aku. Apa aku cantik? Lihat aku. Apa aku cantik? Nona Xuan, Jawab aku. ya, cantik. Kalau begitu angkat kepalamu, lihat aku. Sepertinya kamu masih tidak ingin menyelamatkan nenekmu. Angkat kepalamu, lihat aku. Ya, Aku tidak menyangka. Tuan Ye ternyata punya wajah yang begitu tampan. Tubuhmu sangat menggoda. Nona Xuan. Jika tidak ada hal lain lagi, sebaiknya Anda kembali dan istirahatlah lebih awal. Malam masih panjang dan terasa sepi. Aku akan mengajarimu cara kultivasi ganda dan berbagi kenikmatan tiada tara. Bagaimana menurutmu? Aku hanya memiliki rasa hormat padamu, Nona Xuan, dan tidak ada satupun pikiran tidak senonoh. Benarkah begitu? Hidup itu singkat, nikmatilah saat ini. Malam ini aku akan melewati malam yang penuh gairah bersamamu. Malam ini aku akan menghabiskan malam penuh gairah bersamamu. Ini Aura Xuanji. Dia benar-benar muncul. Gawat, Qingyan mungkin dalam bahaya. Kau sama sekali bukan Nona Xuan. Hancurkan. Dasar bocah. Tak kusangka kau sehebat ini dalam merayu wanita. Hancur. Katakan padaku apa Ye Qingyan ini punya semacam nasib asmara. Awalnya ada Dewi Dingin yang bak peri itu, dan sekarang satu lagi kecantikan dewasa yang galak. Semuanya mengerumuninya. Aku tidak tahu soal nasibnya, tapi aku tahu satu hal. Kalau kita tidak cari jalan keluar malam ini, leher kita akan segera digorok. Xuanxi. Akhirnya kita bertemu kakak seperguruan. Kita dididik oleh guru yang sama. Harusnya kita membela kebenaran bersama. Tapi kau mengkhianati sekte kita dan menjadi kaki tangan dalang itu. Kau telah mempermalukan ajaran guru.
Benar-benar menyedihkan. Berhenti berlagak sok suci dengan kebenaran palsumu itu. Kalau saja guru tidak pilih kasih dan mewariskan seluruh ilmunya padamu semua sambil merampas apa yang seharusnya menjadi milikku. Mana mungkin aku berakhir seperti ini sekarang? Sejak awal kau masih belum mengerti guru tidak pernah pilih kasih. Dia tidak memilihku karena aku lebih berbakat, tapi karena obsesimu terlalu dalam dan keserakahanmu terlalu besar. Kau sudah lama menyimpang dari jalan yang benar. Diam, kau tidak berhak menceramahiku. Malam ini aku, Xuanji, akan menumbalkannya pada bendera ini. Lalu aku akan mencabut nyawamu yang tak berharga dan mengambil kembali apa yang seharusnya milikku semuanya. Aku, Xuanji, akan menjadikannya tumbal benderaku. Sekte mistik langit dan bumi. Berkultivasi melewati ribuan masa kultivasi ribuan tahun, tunjukkan kekuatan suciku memadat. Maju. Cari. Penghalang bodi beku. Sausan. Penghalang bodi. Diam. Xuanxi, lihat saja nanti. Kakak Peri pekerjaan kasar seperti ini, jangan sampai merepotkanmu Tuan Muda Q, dan aku punya banyak tenaga, serahkan saja pada kami. Benar sekali, Nona Xuan kami berdua pria kuat. Pekerjaan berat sekecil ini bukan masalah besar, serahkan saja pada kami. Sedangkan untuk orang-orang tertentu, kelihatannya tidak bisa berbuat banyak, sangat lemah dan rapuh. Pekerjaan kotor semacam ini, biar kami yang kerjakan, ini lebih cocok. Lihat apa? Ayo pergi. Ini berat sekali. Berat sekali, benar-benar berat sekali. Berapa lama lagi kita harus terus berlutut? Kakiku sudah mati rasa. Ini semua salahmu kamu dan mulut besarmu itu. Kamu tidak berhak mengataiku mulutmu juga sama buruknya. Siapa yang kamu bicarakan? Aku sedang membicarakanmu. Apa kamu tahu? Aku sudah lama bersabar menghadapimu. Aku sudah lama muak padamu. Kamu pikir aku tidak bersabar menghadapimu? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Merasa hebat sekali. Pergi sana. Tadi malam benar-benar mengerikan jendela di kamarku. Jendela kamar tidurku terus berderak ditiup angin. Tertiup angin terbuka sendiri beberapa kali. Waktu aku di dekat tangga, aku hampir jatuh. Sial sekali. Jangan dibahas lagi, aku tidak bisa tidur sedikit pun tadi malam. Oh ya, kenapa aku tidak melihat paman kedua pagi ini? Apa yang terjadi pada paman kedua? Apa yang terjadi dengan bagaimana dengan paman kedua? Mungkinkah sesuatu yang buruk terjadi padanya juga? Aku dengar dari Afu. Waktu paman kedua mandi tadi malam, dia membasuh jimat di tangannya. Dan itu menyebabkan ledakan gas. Seluruh wajahnya luka bakar parah. Seluruh wajahnya terbakar parah, dokter bilang. Dia mungkin akan buta. Itu mengerikan sekali. Lihat, sepertinya apa yang dikatakan Nona Xuan. Ternyata benar. Kita benar-benar tidak boleh main-main dengan jimat ini. Jimat yang kamu bicarakan itu adalah yang Nona Xuan gambar di tangan kalian, sebegitu hebatnya kah? Memangnya apalagi yang kamu pikirkan? Itu hanya karena kita punya jimat perlindungan dari Nona Xuan. Makanya kita aman. Kalau tidak, tadi malam entah apa yang akan terjadi. Tadi malam kemarin malam ada hal aneh di kamar kami juga. Lampunya terus berkedip. Lampunya? Kami berdua terlalu takut untuk tidur semalaman. Coba tebak apa yang kutemukan pagi ini.
Jimat di tanganku sudah berubah jadi merah. Mungkinkah jimat merah ini adalah yang Nona Xuan sebut sebagai bayarannya dia menangkal malapetaka berdarah untuk kita tadi malam? Pasti itu, karena paman kedua. Paman kedua membasuh jimatnya kehilangan perlindungan. Makanya dia kecelakaan. Karena itulah. Lihat Nona Xuan dan sepupu sudah datang. Hal-hal yang kuminta kalian siapkan bagaimana perkembangannya. Nona Xuan, semuanya sudah siap. Lihat semuanya. Kabut hitam ini berasal dari Nyonya Ye keluar dari tubuhnya. Apa-apaan ini sebenarnya menyeramkan sekali. Gawat, Nona Xuan, Nona Xuan. Untung aja Nona Xuan ada di sini. Syukurlah Nona Xuan ada di sini. Kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pelayan nyalakan sebatang dupa ambergris. Baik. Kenapa cuacanya berubah tiba-tiba begini? Cuaca ini aneh sekali. Aku di sini, jangan panik, Qingyan. Nona Xuan. Ambil embun willow emas ini dan teteskan satu tetes di dahi nenekmu. Setelah dupa ambergrisnya habis terbakar, teteskan satu lagi ke dalam mulutnya. Nyonya Ye akan segera sadar. Baik, Nona Xuan. Kakak sepupu, lihat wajah Nyonya Ye. Embun willow emas ini luar biasa sekali. Benar-benar obat ajaib. Nona Xuan. Badai yang tiba-tiba ini lengkap dengan guntur dan kilat. Sepertinya Xuanji berulah lagi. Ambilkan secangkir teh. Baik. Langit dan bumi menyingkirlah segala makhluk, bukalah jalan. Kekuatan Nona Xuan memang sungguh tak terduga. Nona Xuan ternyata bisa mengendalikan cuaca. Benar-benar luar biasa. Tuan Muda Qiu, lihatlah. Sang peri sedang memerintahkan langit dan bumi memulihkan jalan hidup untuknya. Hanya dengan menuang secangkir teh, langit pun langsung cerah. Ku melihatnya, akhirnya aku mengerti mengapa keluarga Ye dari Shangjing rela memberikan segalanya. Dengan perlindungan Nona Xuan, mereka pasti akan makmur. Qingyan, ambil tetes terakhir embun dedalu emas di tanganmu, lalu teteskan ke dalam mulut Nyonya besar Ye, maka dia akan segera sadar. Baik. Nyonya besar benar-benar sudah membaik. Terima kasih, Nona Xuan. Nyonya besar Ye, Anda sudah bisa bangun sekarang. Nyonya besar. Dia sudah sadar. Dia sudah sadar. Nenek. Nona Xuan. Kenapa Anda menghentikan saya? Apa nenek masih punya sisa-sisa roh jahat di tubuhnya? Nyonya besar Ye, Anda benar-benar berani, sampai menyuruh cucu Anda bersusah payah mencari saya, hanya untuk bersandiwara, mencari bantuan medis seperti ini.
Saya bersujud berterima kasih kepada Nona Xuan karena telah berbaik hati. Menggunakan taktik seperti ini karena saya tidak punya pilihan lain. Ini benar-benar tindakan putus asa. Saya memohon kepada Nona Xuan agar tidak tersinggung. Saya akan menerima hukuman apapun. Nyonya besar, kenapa sampai sejauh ini Anda baru saja sadar tubuh Anda masih lemah? Kenapa tiba-tiba berlutut? Benar, Nenek, semakin kami melihat, semakin kami bingung. Bukankah Anda sakit parah dan butuh diselamatkan? Semua anggota keluarga Ye, berlututlah. Kalian semua berlutut. Saya tidak bermaksud mengganggu kultivasi Nona Xuan, tapi keadaan terjadi begitu mendadak. Situasinya sangat mendesak. Cucu saya masih muda dan naif. Tapi keluarga besar lainnya terus mengawasi kami seperti elang Raja Naga semakin mendekat, melakukan segala cara untuk melemahkan kekuatan keluarga-keluarga besar. Jika saya meninggal sekarang, dia akan menjadi yatim piatu yang tidak berdaya. Keluarga Ye kami pasti akan hancur berantakan seperti pohon tumbang dan terpuruk selamanya. Jadi Anda mempertaruhkan kebaikan hati saya. Anda ingin saya menjadi pelindungnya untuk melindungi keluarga Ye. Meski hanya ada kesempatan 1 banding 1.000.000, saya bersedia menyerahkan segala yang dimiliki keluarga Ye. Untuk mengambil risiko ini, saya hanya memohon kepada Nona Xuan memberikan jalan keluar bagi keluarga Ye dan memberi Qingyan seseorang untuk diandalkan. Anda benar-benar ambisius. Imajinasi Anda sungguh luar biasa. Dan Anda bahkan cukup berani untuk melakukannya. Ini semua adalah keputusan saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Saya tahu betul bahwa Nona Xuan sudah lama mengasingkan diri dari dunia luar, menghindari konflik duniawi. Namun demi kepentingan keluarga Ye saya, menggunakan nyawa saya sebagai umpan. Dan mengganggu Anda berulang kali, saya sangat bersalah. Saya hanya memohon hukuman dari Anda, Nona Xuan. Tolong jangan salahkan Qingyan dan anggota keluarga Ye lainnya. Putus asa demi menyelamatkan cucu Anda dan melindungi keluarga sendiri adalah sifat manusia yang wajar, namun niat tidak boleh digunakan untuk bersiasat. Sekali ternoda, seseorang pasti akan tersesat. Terima kasih Nona Xuan atas kemurahan hati Anda dan karena telah membantu keluarga Ye. Kalian semua boleh berdiri. Tuan muda Nyonya Shen Shuhua dari keluarga Liu dan Nona, muda dari keluarga Liu Jingyao, datang berkunjung secara tiba-tiba. Mereka bilang ada urusan mendesak dengan Nona Xuan. Mereka juga bilang mereka bersikeras ingin menemui Anda. Aku tidak akan menemui mereka. Keluarga Liu sangat tidak berperasaan kepada Nona Xuan saat itu. Beraninya mereka masih punya muka untuk muncul, sekarang suruh mereka pergi. Baik. Tunggu, aku akan menemui mereka. Nona Xuan keluarga Liu penuh dengan niat jahat. Setelah apa yang mereka lakukan pada Anda, mengapa Anda memberi mereka kesempatan lagi? Tidak apa-apa. Segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Tapi harus ada penyelesaian. Kalian berdua tetaplah di sini dan jaga nenek dengan baik. Jangan biarkan terjadi kesalahan lagi. Baik, kakak sepupu. Baik, sepupu. Apa yang harus kulakukan? Xuan Shi. Kakak, aku tahu kamu masih menyimpan dendam atas masa lalu, tapi sekarang benar-benar bukan saatnya untuk marah ayah. Yang sesuatu terjadi padanya. Apa yang terjadi padanya? Dia tiba-tiba jatuh koma dan sudah tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam. Xuan Shi, kamu harus selamatkan ayahmu. Dia adalah pilar utama keluarga Liu. Katakan padaku, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Liu dengan ratusan anggotanya tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Aku apa yang akan kulakukan? Dia benar, Kak. Ayah adalah kepala keluarga Liu di Haicheng. Seluruh keluarga bergantung padanya. Sekarang dia sedang tertimpa musibah. Demi hubungan ayah dan anak kalian, tolong selamatkan dia. Kakak Peri, apakah tekanannya pas? Bocah itu beraninya dia mempermalukan kita seperti ini di depan umum. Ibu, sekarang bukan waktunya untuk berbalik melawannya. Tahan saja.
Kita tidak bisa membiarkan Lu Chao merusak rencana besar kita. Xuan Shibu, aku mohon padamu tolong selamatkan ayahmu, ikutlah pulang bersamaku, maukah kamu? Aku akan ikut pulang bersamamu untuk menemuinya. Nona Xuan. Dewi Mon, jangan pergi, tetaplah di sini. Kami akan melayanimu dan membuatmu merasa nyaman. Nona Xuan, gerbang kediaman Q selalu terbuka untukmu. Kapanpun kamu ingin berkunjung, kamu selalu disambut dengan baik. Tuan Ye, pernikahan antara keluarga Ye dan Liu diatur oleh para tetua. Orang yang menikah ke dalam keluarga Ye adalah aku, dan hanya bisa aku. Pertunangan antara keluarga Ye dan Liu memang benar adanya. Tapi orang yang menikah ke dalam keluarga Ye dan menjadi nyonya besar hanya bisa putri kandung keluarga Liu yang asli Nona Xuanxi. Dan bukan kamu yang mencuri posisinya. Dasar kau penipu. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kenapa kamu diam saja di sana jalan sekarang? Ibu dan anak keluarga Liu itu sampai bertindak sejauh ini, berusaha keras merencanakan sesuatu hanya untuk membawa Nona Xuan kembali. Mereka pasti punya niat buruk. Jika Nona Xuan pergi bersama mereka, dia akan berada dalam bahaya besar. Afu segera kirim orang untuk mengawasi dengan ketat setiap gerak-gerik keluarga Liu. Apapun yang terjadi, segera beritahu aku. Jangan sampai terlambat. Baik Tuan Muda, akan segera saya laksanakan. Nyonya Nona Besar, akhirnya kamu kembali. Cepat beritahu para pelayan, siapkan kamar tamu terbaik dan pastikan semuanya siap agar Nona Besar bisa tinggal dengan nyaman. Baik Nyonya, baik Bu, akan segera saya kerjakan. Tidak perlu. Bawa aku menemuinya. Denyut nadinya tidak teratur dan kacau energi dingin yin tersumbat di sekitar meridian jantung. Ini bukan penyakit akut, melainkan akibat dari racun kronis yang sangat jahat. Orang di balik semua ini jelas-jelas ingin dia meninggal diam-diam. Ini dari Nyonya khusus disiapkan untukmu teh sore. Xuanxi, coba lihat, apakah ini sesuai seleramu? Aku sudah pesan khusus ke dapur untuk membuatnya sesuai seleramu. Nyonya meminta seseorang dari negara tetangga untuk menerbangkan ini langsung ke sini, teh hitam Darjeeling petikan pertama. Aromanya kaya dan lembut. Cobalah sedikit. Ini bubuk pengunci jiwa. Ini adalah zat terlarang kuno. Larut dalam air, menyatu dengan udara, tanpa meninggalkan jejak atau bau. Siapapun yang terpapar, kekuatannya akan tersegel selama 3 hari. Bahkan energi spiritual tidak bisa menembusnya. Mereka hanyalah manusia biasa. Bagaimana mereka bisa mendapatkan benda terlarang yang jahat seperti ini? Kakak, selama bertahun-tahun di keluarga Liu ini, bukankah kau hanya mengandalkan kemampuan metafisikamu yang hebat itu untuk berbuat sesukamu? Sekarang kutukan pengunci roh ini telah mengunci kekuatan spiritualmu. Kau hanyalah sampah tak berguna yang bisa diinjak-injak siapa saja. Hidup enak selama 3 tahun terakhir ini mungkin telah membuatmu lupa. Orang macam apa kau ini? Dasar sampah. Seorang yang terbuang anak haram.
Berani-beraninya mendambakan hal-hal yang bukan milikmu, benar-benar mimpi di siang bolong. Kau dasar pembawa sial terkutuk, begitu kau kembali, kau membuat keluarga Liu jungkir balik. Kau pembunuh Mu Chen. Dan sekarang kau ingin mencuri segalanya milik Jing Yao. Aku beritahu kau. Akan kubuat kau dikubur bersama Mu Chen? Membuat hidupmu seperti di neraka. Bibi Rong, uruslah baik-baik nona besar ini. Aku ingin membuatnya merasa lebih baik mati saja. Baik, Nyonya. Keahlianku dalam melayani orang akan kubiarkan kau merasakannya hari ini. Jarum ini telah direndam dalam rumput pengikis tulang. Dengan satu tusukan aku jamin jiwamu akan sangat menderita. Misi selesai. Ibu, lihat dia sekarang betapa menyedihkannya dia. Semua kesombongan yang dia miliki sudah benar-benar hilang. Ini baru permulaan seret dia ke gudang kayu 3 jarum sehari. Aku ingin dia menderita kesakitan perlahan-lahan hancur membayar nyawa Mu Chen. Baik, Nyonya. Berhenti. Berhenti. Chuan, aku terlambat. Tuan Muda Bai dan Tuan Muda Q, aku serahkan ini pada kalian. Tidak masalah. Tenang saja. Atas penderitaan yang dialami kakak peri, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Nenek-nenek lampir ini akan membayarnya 2 kali lipat. Jangan segan-segan. Jangan berani macam-macam. Aku adalah nyonya besar keluarga Liu. Jika kalian melukaiku kepada kakek kalian, kalian tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Kenapa membuang kata-kata pada mereka? Hanya buang-buang waktu saja, rasakan ini. Ibu, kau berani memukulku, aku peringatkan kalian. Karena kalian tidak akan melepaskan kalian. Berhenti menekanku dengan statusmu. Orang yang paling dikagumi kakekku adalah kakak Peri. Jika dia tahu bahwa kau memperlakukan kakak Peri seburuk ini, dia pasti ingin datang sendiri ke sini dengan tongkatnya untuk mematahkan kakimu dan memutus uratmu. Dia akan 10 kali lebih kejam dariku. Tunggu saja pembalasanku. Ibu jangan pukul ibuku. Karena telah merundung kakak Peri, aku akan menghajarmu. Kalian semua tanpa terkecuali merundung kakak Peri ini namanya tongkat penghancur pantat khusus untuk memukul kalian, wanita-wanita jahat. Ini senjata yang kau gunakan pada Nona Xuan. Aku akan membalasmu 100 kali lipat. Kalian, binatang tak berhati. Lihat aku menusuk kalian semua. Bertahanlah, Nona Xuan, kita akan kembali ke keluarga Ye sekarang. Dokter sudah menunggu. Aku kembali ke keluarga Ye secepat mungkin. Baik, Tuan Muda. Ini semua salahku karena tidak datang lebih awal. Membuatmu sangat menderita. Dokter. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Ye Nona Xuan terutama lemah karena luka dalam nyawanya tidak terancam. Setelah istirahat beberapa hari, dia akan pulih. Terima kasih atas bantuannya.
Jangan takut Nona Xuan, aku di sini. Dia butuh istirahat yang tenang. Jangan ganggu dia. Kamu ini sudah benar-benar jatuh hati pada kakak Perry, bukan begitu iya kan? Berhenti menatapnya. Nona Xuan, Anda sudah bangun. Dokter. Qingyan. Aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah menjagaku. Syukurlah kamu baik-baik saja. Beberapa hari terakhir ini aku sangat khawatir. Apa kamu kedinginan? Apa sekarang masih dingin? Kalau kamu kedinginan, ayah juga akan memberikan mantel ayah padamu. Oke? Ayah sudah tidak dingin lagi. Dibungkus hangat seperti ini, rasanya persis seperti berada di pelukan ayah begitu saja. Dulu sekali, aku juga diam-diam mendambakan. Orang tuaku menyayangiku seperti ini. Dan menjagaku dengan lembut. Tapi setiap kali aku tersadar kembali ke kenyataan, aku menyadari bahwa hal semacam tanpa syarat kasih sayang untukku telah menjadi sebuah kemewahan. Shen Shuhua ini benar-benar jahat. Sudah berkali-kali melakukan hal-hal seperti itu, kakek. Memang begitulah kejadiannya. Shen Shuhua, Liu Jingyao. Sangat jahat dan kejam. Kalau itu aku, sudah kukupas kulitnya hidup-hidup untuk melampiaskan amarahku. Keluarga Liu benar-benar menampung seorang wanita yang sangat kejam. Ini benar-benar nasib buruk bagi keluarga, aib bagi nama baik mereka. Cucuku, mulai sekarang, jika ada yang berani pada Nona Xuan meskipun hanya sedikit tidak hormat, hukum mereka dengan berat. Ada aku di sini, aku akan mendukungmu. Sudah kuduga kakek pasti membelaku. Nona Xuan. Kesehatan Anda apakah sudah merasa lebih baik? Shen Shuhua yang keji itu berani-beraninya memperlakukanmu dengan cara yang begitu hina. Aku pasti akan mencabik-cabiknya untuk meluapkan kemarahan ini. Bahwa jika dia dicincang berkeping-keping. Bahkan jika dia dicincang berkeping-keping, tidak akan cukup untuk meredakan kebencian yang sangat dalam ini. Qingyan, siapkan mobilnya, kita ke rumah keluarga Liu. Semua mobil keluarga Liu. Nona Liu begitu kejam padamu. Dia sudah lama diracuni. Dia sudah lama diracuni. Jika aku sekarang bertemu dengannya, dia dan aku akan terpisah oleh maut. Afu. Hadiah untuk energi kehidupan kedua sesepuh. Hadiah untuk energi kehidupan sesepuh. Hadiah untuk energi kehidupan ketiga sesepuh. Terima kasih atas hadiahnya, Nona Xuan. Barang bagus. Embun Kuan Liu, benda pusaka legendaris ini milikku. Sombong sekali. Pusaka sehebat ini, mana bisa kau memilikinya sendirian? Milikku. Kembalikan. Kembalikan, lihat itu.
Benda pusaka ini milikku. Ini adalah pemberian Nona Xuan untukku. Kembalikan, lihat itu, benda pusaka ini harusnya milikku. Ini diberikan kepadaku oleh Nona Xuan, apa urusanmu? Nona Xuan punya kekuatan sakti, dia bisa membangkitkan orang mati 3 kali, setetes saja harganya selangit, setidaknya beri aku setengah. Apa maksudmu setengah? Paling banyak 30%. Hentikan, bagi 2 sama rata, itu yang paling adil. Kalau direbut terus nanti tumpah, nanti tidak ada yang bisa meminumnya. Apa maksudmu bagi 2 kembalikan? Jangan bergerak. Jangan sampai tumpah. Pegang lebih tinggi sedikit. Tahan pelan-pelan, tunggu. Wah. Cuma sedikit ini saja. Kalau saja sebotol penuh, bersyukurlah. 1 tetes ini tak ternilai harganya dasar Pak Tua, malah mau sebotol penuh. Keadilan ditegakkan, enyahlah roh jahat hancur. Cingen berikan dia setetes embun dedalu emas. Baik. Xuan. Hubungan ayah dan anak kita kini telah terputus. Xuanxi. Xuanxi. Aku salah. Ayah salah. Aku lemah. Aku tidak becus. Sejak hari kamu dilahirkan, aku tidak pernah benar-benar melindungimu barang sehari pun. Aku membiarkanmu sangat menderita dan menanggung begitu banyak ketidakadilan. Aku tidak berguna. Ayah, kau teriakkan keseriusanmu. Inilah yang ditinggalkan oleh pendeta jahat itu. Dia bilang, ini bisa mengusir roh jahat dan melindungi rumah. Aku menyimpannya selama ini. Saat itu, dia menipu keluarga Liu. Kita mengatakan bahwa kamu adalah bintang bencana, tapi kenyataannya itu semua demi nadi spiritualmu. Ini pasti tanda pengenal milik Immortal Jade Xuanji hanyalah bidaknya. Immortal Jade itu. Dalam 3 hari pada hari bulan darah di Xuanjian, dia berencana memasang formasi pengumpul roh. Untuk mengekstrak secara paksa nadi spiritualmu, dia ingin menggunakan esensi darah kerabat sebagai mata formasi. Itulah sebabnya dia membuat kami membuangmu saat itu untuk memutuskan ikatan kekeluargaan. Si abadi Yu itu. Dalam 3 hari, pada hari bulan darah di Xuanjian, dia akan memasang formasi pengumpul roh. Untuk mengekstrak secara paksa vena rohmu, dia butuh darah esensi dari kerabat sebagai inti formasi. Itulah sebabnya dia membuat kami meninggalkanmu saat itu untuk memutuskan ikatan kekeluargaanmu agar lebih mudah baginya untuk bertindak. Kalau begitu, kita harus tunggu saja dia di Gunung Xuanjian dan menangkapnya seperti tikus dalam jebakan. Apa kamu sudah gila? Si abadi Yu ini selalu mengendalikan segalanya dari balik layar. Kalau semudah itu untuk menjebaknya seperti tikus. Apa dia akan bersusah payah membuat rencana yang begitu rumit? Aku cuma bilang saja. Formasi pengumpul roh itu sangat berbahaya. Kita harus cari cara untuk menghancurkannya dulu. Lagi pula Shen Shuhua dan Liu Jingyao pasti sudah menyerahkan token yang berkaitan dengan vena roh kepada mereka. Lalu bagaimana dengan Xuanxi? Ayah tahu ayah salah. Dulu ayah gagal melindungimu. Sekarang ayah rela mempertaruhkan nyawa untuk membantumu melawan si abadi Yu. Ayah hanya minta berikan ayah kesempatan untuk menebus dosa. Tidak perlu, karena si abadi Yu itu sudah memasang formasi pengumpul roh ini. Maka kita akan muncul sesuai rencana.
Xuanxi, tak kusangka kau datang secepat ini. Nadi spiritualmu akan kudapatkan hari ini juga. Kalian semua masih saja keras kepala. Giok abadi. Selain Xuanxi, Apa kalian pikir Giok Abadi benar-benar membantu kalian? Kalian hanyalah bidak yang dia buang. Xuanxi, habislah kau hari ini. Begitu formasi pengumpul roh terbuka, tak ada yang bisa menghentikannya. Kita lihat saja nanti. Apa kau pikir hanya karena kau mematahkan beberapa jurus sederhana milik Sang Abadi, kau bisa menjungkir balikan dunia? Formasi pengumpul roh ini memanggil energi spiritual langit dan bumi, pasti akan menghancurkan jiwamu. Formasi pengumpul roh itu hanyalah formasi cacat yang diutak-atik Giok Abadi. Akan kubuat formasi jahatmu lenyap sepenuhnya. Jurus Nona Xuan benar-benar luar biasa. Xuanxi, tolong jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku adalah bawahan tangan kanan Dewa Yu. Kalau kamu benar-benar membunuhku, guruku tidak akan melepaskanmu. Dia akan menghancurkan tulangmu jadi abu dan melenyapkan jiwamu. Cuma tangan kanan kamu hanyalah pion yang dibuang oleh Dewa Yu. Zalikun, dasar penipu mau kabur jangan harap. Xuanxi, kamu menghancurkan formasiku, membunuh anak buahku. Ini adalah dendam yang tak termaafkan. Aku akan merebut urat spiritualmu dan membuatmu menderita. Siksaan yang paling menyakitkan, Xuanxi. Ibu salah, ibu benar-benar salah. Aku sudah gila, aku ditipu oleh Dewa Yu itu. Hingga aku melakukan hal tidak manusiawi padamu. Aku mohon padamu. Ampuni Jing Yao. Dia masih muda. Akulah yang telah menyesatkannya. Xuanxi, kau memang sulit sekali mati ini aku. Ternyata aku meremehkanmu. Liu Jingyao, sejak awal aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kau terus mencoba menyudutkanku ke jalan buntu dan begitu tidak kenal ampun? Sebelum kau kembali ke keluarga Liu, aku adalah putri kesayangan keluarga Liu yang jadi pusat perhatian. Membuat semua orang iri. Aku begitu terhormat. Tapi sejak kau kembali, semuanya berubah, kejayaanku, statusku. Semuanya dirampas olehmu. Tapi apa hubungannya denganku? Aku tidak pernah berniat mengambil apapun darimu. Demi menjaga martabat nona muda keluarga Liu, aku berhati-hati dalam segala hal. Setiap kata dan tindakan, setiap gerak-gerik, takut jika aku membuat orang tuaku tidak senang. Demi mendapatkan rasa hormat dari keluarga Liu, aku memberikan segalanya, masuk peringkat 3 besar nasional. Tapi begitu kau kembali, semua usahaku menjadi bahan lelucon. Tapi begitu kamu kembali, semua kerja kerasku jadi lelucon belaka. Di mana adilnya? Sejak awal kamu selalu menganggapku sebagai sainganmu terjebak dalam obsesimu sendiri. Tidakkah menurutmu itu konyol? Jing Yao, putriku. Ibu Divera tahu kamu sangat tertekan. Ibu minta maaf. Ibu, tuh ibu selalu ibu. Ibulah yang memberitahuku putri keluarga Liu harus jadi yang terbaik. Ibulah yang memberitahuku. Keluarga Liu dan aliansi keluarga Ye sangatlah penting. Ibu memaksaku melakukan segalanya untuk mengambil hati Tuan Muda Ye. Tapi tahukah ibu, Tuan Muda Ye bahkan tidak pernah melirikku sekalipun. Aku seperti anjing penjilat memohon padanya, tahukah ibu? Betapa itu melukai harga diriku. Jing Yao, putriku, ibu salah. Ibu hanya terlalu serakah. Ibu terlalu memaksamu. Aku terlalu serakah. Aku terlalu memaksamu. Ibu, apa ibu pernah benar-benar menyayangiku? Atau yang ibu cintai hanyalah gelar pewaris keluarga Liu? Ternyata itu ibu. Ibulah yang memberitahuku, Xuanxi, bahwa dia lahir di bawah bintang pembawa sial. Bahwa dia akan menghancurkan nasib keluarga Liu. Membuatku selalu menyudutkannya dan menyabotase dia di mana-mana. Ibulah yang menghasut semuanya. Aku sangat lelah. Aku sangat lelah. Apa ibu ingat tusuk konde ini? Ibu memberikannya padaku. Di hari ulang tahunku, ibu bilang, ini akan melindungiku dan menjagaku agar aman dan selamat. Sekarang, aku mengembalikannya pada ibu.
Jingyao. Jingyao, ibu tidak mau ini putriku Jingyao. Ibu, aku hanya merasa sangat lelah. Aku ingin tidur sekarang. Tidak. Jingyao. Ini semua adalah karma.